Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di episode terbaru dari Bincang Bareng Binder, saya mengundang seorang influencer yang ternama dan juga yang dikenal secara luas di Jawa Barat. Siapa lagi kalau bukan Muammar Galsya Anan, atau juga yang dikenal dengan panggilan Amar. Welcome, Bang. Selamat datang. Makasih ya atas undangannya. Iya. Ya, jadi sebelum lanjut tadi saya juga dikenal sebagai Mas Hazard. Oh, Mas Jadi Hazard. ada nih, Hazard. Nih, Mas Hazard. Oke. Nih. Waduh. Oh, Mas Hazard. Betul. Oke. Jadi selain emang suka Hazard, banyak banget khususnya bocil-bocil Jawa Barat Boboto pasti manggilnya Mas Hazard. Oh, Mas Hazard. Iya. Oke, artinya kamu suka Chelsea dong? Suka Chelsea. Oh, dari sejak kapan itu suka Chelsea? Dari tahun 2008 atau 2007 ketika lawan Sunderland waktu itu diajak nonton. Oke. Iya. Sudah lama juga ya? Betul. Wait guys, sorry. Ya, itunya aja yuk Chelsea itu kalungnya. Chelsea Persib. Biru. Betul. Ya kan ini juga ada banyak birunya nih, tapi ini bukan channel Boboto. Terus channel apa ini? Ini netral ya. Iya, tapi kemarin Persija yang kemarin datang. Persija kan Bang Iya, Riko datang. sekarang Persib gitu kan. Nah, sekarang Amar, nanti ada Persebaya dan PSM. Jadi harus fair kita, harus netral. Amar bisa PSM juga. Bisa juga. Oh, Pernah di PSM. itu ini yang akan kita bahas juga nih teman-teman. Aduh. Jadi saya undang Amar karena yang pertama saya ingin membahas tentu saja tentang Amar sendiri sebagai influencer yang sedang berkembang pesat ya. Dan yang kedua tentang Persib Bandung. Dan yang ketiga tentu saja tentang Piala Dunia. Karena sekarang kan lagi demam Piala Dunia. Tentu Amar juga support salah satu tim kan. Iya, jelas. Nah, nanti kita ngobrol tentang itu. Yes. Pertama-tama yang saya ingin tanyakan adalah tentang Amar. Nah, Amar ini kan kalau saya lihat dari postingannya di media sosial sangat sibuk ya, kegiatannya banyak sekali, bahkan sampai saya melihat ada postingan di beberapa negara lainnya. Ya, nah Betul, Amar bisa ceritakan nggak kegiatan Amar apa saja? Kalau kegiatan saat ini ya emang selain Amar produksi konten setiap harinya, ya Amar juga punya liga. Jadi liga yang dimana ini adalah season ketiga berarti nanti bulan Agustus. 2 season sebelumnya sama visinya itu ngumpulin banyak kreator dan juga ngasih wadah atau panggung baru untuk anak-anak muda yang khususnya dia ketika main bola dia seneng tuh nge-share videonya, highlightnya, skillnya. Karena dari pengalaman Amar, momen-momen tersebut bahkan bisa membuat Amar ada di telepon sama Bernardo Tavares waktu itu. Amar cuman klip video Amar 15 detik, main di Liga 3, Amar klip, besoknya viral dan malamnya ditelepon Bernardo untuk trial. Jadi terinspirasi dari situ juga, jadi Amar bikin nih liga-liga seperti ini ya. Selain ya datang-datang ke beberapa negara untuk ya cari duit ya pastinya. Gak ada masalah, penting. Iya, cari duit dan ya relasi juga, ilmu, pengalaman sambil jalan-jalan, masih muda juga, Bung. Jadi betul. seru juga. Jadi yang jelas ya kesibukannya tadi sih. Itu bikin konten, ngurusin liga. Bahkan sekarang juga punya usaha. Oh, bagus dong. Iya, jersey. Tapi kita bikin jersey-nya nggak custom gitu, kita bikin untuk liga yang Amar buat itu Amar jual. Oh, jual untuk mereka peserta ini. Betul. Oke. Terus bisa ceritakan lebih banyak gak soal liga ini, apa namanya dan apakah ada kelompok usia atau bagaimana? Liga ini kapan saja mainnya pertandingannya? Kalau liga ini tuh namanya Hesebah League. Jadi ini diambil dari kata Brazil. Jadi ada konten kreator dulu Brazil yang sering kalau cetak gol Hesebah, Rekeba gitu. Siapa itu dia? Jadi dia kayak cuman orang biasa, anak kampung gitu kan. Tapi dia kalau cetak gol selalu bilang Heseba dan viral, bahkan banyak menginspirasi orang. Dia diundang ketemu Neymar. Wow. Bahkan sekarang di Piala Dunia pun dia sama Iso Speed. Oh, ada juga dia ya? Iya, ada juga diundang kemana-mana. Nah, di situ dengan jargon tersebut saya plesetin lah ke Bandung, ke bahasa Sunda, Heseba. Ada juga bahasa Sundanya? Iya, jadi Hese itu kan susah gitu kan. Susah, itu ya kayak anak-anak aja kalau misalnya Heseba gitu. Jadi akhirnya saya bikinlah sebuah komunitas. Very good, kreatif sekali. Betul, jadi sebenarnya nama ini tuh nggak ada arti apapun. Yang jelas ini cuman kita kalau lagi bercanda sama teman-teman dijadikanlah nama liga, nama komunitas. Jadi liga ini itu yang pertama
untuk para konten kreator yang jelas umuran saya atau bahkan lebih, kita sering banget ngundang influencer dari luar. Kalau influencer lokal kayak kemarin Atta Halilintar pun main. Datang juga ya? Datang main, dia support. Saya senang dia support anak-anak muda acara-acara kayak yang Mas Azhar bikin. Terus terbaru ini gebrakan. Jadi di bulan ini kita bikin youth dan juga junior. Apa usia? Jadi kelompok usia berapa itu? Development usia 14 sampai 18. U14 dan U18. U18. Jadi yang awalnya Amar cuman pingin bikin liga ini untuk adik Amar. Jadi adik Amar pingin main bola, pingin Amar masukin ke Elite Pro Academy. Tapi kayak jam terbang dan fisiknya itu masih belum yakin lah. Jadi Amar bikin liga ini, tapi makin ke sini antusias followers, antusias orang dan yang support banyak banget. Dan kita kolaborasi bareng beberapa akademi top di Indonesia, bareng beberapa klub juga untuk. Jadi ketika ada pemain yang bagus, kita bisa salurin untuk trial. Bagus dong, trial di klub. Betul. Ya kan, terus bisa masuk. Jadi itu kan yang sekarang jadi PR dan bahkan PR Amar dulu ketika berkarir di Indonesia itu kita bingung karena kan kompetisinya kadang ada, kadang enggak. Jadi ketika habis dari sini kosong. Mau kemana? Betul. Ya kan? Jadi di sini Amar ngewadahin teman-teman semua yang khususnya usia 18, usia 14. Ketika nanti ada, kalau misalnya dia main bagus, Amar bakal salurin ke klub. Kalau dia mainnya mungkin dia hanya pengen bola, pingin senang-senang fun aja. Ya Amar arahin untuk lebih coba deh ke dunia konten kreator karena ini potensial banget, industrial banget zaman sekarang kan. Ketika dia share konten, akhirnya bisa jadi pekerjaan, bisa jadi cuan dan relasi pun. Jadi seperti itu untuk liga. Dan yang saya senang tentang Amar yang tadi saya ngobrol dengan dia teman-teman offline, yaitu tentang pentingnya kolaborasi. Itu sangat penting. Jadi saling membangun, ya kan, jangan saling menjatuhkan. Jangan saling bermusuhan juga. Jangan saling bermusuhan juga. Rivalitas itu di level klub itu sebenarnya biasa. Kalau gak ada, gak menarik. Betul. Ya kan, tapi pada ujung-ujungnya ya kita semua berteman, kita semua Indonesia kan. Betul, Indonesia. Nah ini Indonesia kan. Nah kalau gua kan netral, ya kan. Jadi Indonesia udah gak ada hubungannya sama Persib. Walaupun ini bilang Bung Binder boboto. Ini enggak, ini Binder butuh beras. Beras biar aman stoknya. Tadi Amar ada cerita soal pengalaman berkarir sebagai pemain sepak bola. Betul, ini Bung Binder juga baru tahu kan? Baru tahu. Iya, luar biasa loh teman-teman. Banyak orang yang nggak tahu sebenarnya. Iya. Jadi saya pun baru tahu dan tadi kita ngobrol offline dan ternyata Amar juga pernah gabung ke PSM Makassar. Betul. Ya ceritakan dong. Kok bisa? Tadi kan Anda mengatakan bahwa ditelepon Bernardo. Iya. Terus datang ke klub. Di trial? Iya, di trial. Terus menjadi bagian dari klub? Iya. Nah ceritakan tuh gimana terus. Apa kamu merasakan pengalaman menjadi pemain profesional di Liga Indonesia? Iya, jadi sebenarnya pengalaman ini tuh pengalaman yang lumayan, salah satu pengalaman yang berharga. Tapi agak sedikit bikin kadang waktu itu masih labil gitu kan. Jadi di posisi yang dimana Amar ini udah star konten. Jadi ketika datang ke PSM ini bukan yang fokus benar-benar ke bola. Jadi Amar udah mulai konten karena konten kan dimulai dari COVID, sedangkan trial PSM di tahun 2022. Jadi followers di TikTok waktu itu kalau nggak salah udah 300 ribuan. Lumayan. Bahkan TikTok PSM pun kalah sama Mas Azhar gitu ya followersnya. Jadi ketika datang ke sana pastilah first time gitu kan, gebu-gebu gitu kayak. Liga 1 ini. Betul. Yang nelpon, yang ngontek itu bahkan langsung Bernardo gitu, bukan siapa-siapa, bukan agen atau bukan apa, langsung dia lihat video Amar, dia minta untuk berangkat. Jadi ketika pas ada di sana kurang lebih seminggu untuk trial. Jadi seminggu trial, ketika ketemu banyak senior, ketemu bahkan ada videonya Mas Azhar ngelakuin step over ke Yuran. Lewat Yuran. itu kan. Yuran musim pertamanya. Betul, step over ke Yuran, atau Yurannya emang ngasih sengaja, kalau dihajar ya pasti mental ini kan. Waktu itu juga kenapa Mas Azhar bisa dapat momen yang bagus. Kalau nggak salah waktu itu kan Yakob sama Yance itu nggak tahu lagi absen, lagi cedera, lagi pemulihan. Dan jadi slot untuk di posisi wingback ini kosong. Sedangkan Amar winger dan Pedro Tavares put Amar untuk main di situ. Iya, terus sempat main nggak di liga? Uji coba kita enggak. Tapi uji coba main. Jadi di sana pun momennya agak kurang bagus karena waktu itu pas setelah trial seminggu, beberapa hari juga setelah trial libur liganya.
Karena pandemi. Karena bukan yang tragedi. Oh, tragedi Kanjuruhan. Oke. Jadi liga udah sempat berjalan ya? Udah berjalan. Oke. Dan bahkan beberapa senior pun kayak, wah Amar kenapa kamu datangnya pas kayak gini gitu kan? Juga, kondisi situasi dari klub sendiri, dari situasi dari liga pun lagi belum jelas. Waktu itu Amar datang, ya Amar mana tahu ya namanya kesempatan, Amar berangkat aja kan. Betul. Ya waktu itu konten jadi waktu pas Amar udah ke PSM ada momen-momen kayak brand, klien-klien atau misalnya orang yang mau ngendorse itu bareng munculnya, kayak sebuah pilihan hidup gitu kan. Jadi dia Amar di PSM lagi latihan, brand-brand ini masuk banyak dan bahkan nominalnya lumayan kan. First time Amar ada yang endorse sampai 2 digit. Sebelumnya kayak cuman endorse pertama 300.000. Endorse per 300.000. Sampai ke 500, 800 dan stay di 3 juta, 4 juta, padahal waktu itu followers udah lumayan banyak. Perlahan-lahan lah ya. Betul. Kalau zaman sekarang mungkin followers 400.000 orang udah bisa dapat endorse 10 juta, 15 juta. Kalau dulu brand pun masih belum melek kreator. Brand masih pakai yang yang pasti yang udah selebriti atau televisi gitu kan. Kalau sekarang bahkan orang yang followersnya masih sedikit pun bisa bikin sebuah brand baik gitu kan, produk baik. Jadi pas momen tersebut ya telepon lah orang tua, ngobrol sama kakak dan lain-lain gimana bagusnya. Ya balik lagi tanya gimana Amar, hatinya kemana. Ya hatinya Amar udahlah kayaknya pulang lu ke Bandung gitu kan. Tapi Tavares masih ngontek. Masih. Jadi Tavares waktu itu ngehubungin salah satu orang yang bantuin Amar juga. Dia bilang Amar ini jangan sampai main di Liga 3 katanya. Karena prospeknya masih lumayan kepake lah. Jadi tim kepelatihan PSM manajemennya sempat ada bahasa seperti itu. Yang dimana mereka tuh nitip, karena waktu itu Amar kenapa nggak bisa didaftarin, pemainnya di pool. Karena didaftarin sama pemain dari, pokoknya ada pemain lah. Jadi slot itu Abdurrahman kalau nggak salah slotnya di cut pertengahan musim. Ada 2 slot diisi sama pemain baru. Tadinya mau diisi Amar, cuman karena kebutuhan tim dan lain-lain diisi mereka. Betul. Jadi tapi Amar masih disuruh latihan U20. Di PSM. Iya, PSM U20. Jadi ya sebenarnya salah satu ketika kalau Amar mau jadi pemain profesional di situ saatnya. Tapi Amar untuk memilih jadi seperti sekarang. Jadi Amar switch lah jadi seperti ini gitu dan bisa datang di sini. Kalau nggak switch, kalau jadi pemain kayaknya nggak akan bisa datang. Itu kan adalah pilihan hidup yang kamu harus memilih, ya kan? Sekarang saya juga gak pernah menyangka bahwa saya akan menjadi pengamat. Enggak, saya sebagai hobi sebenarnya, ya kan? Tapi tiba-tiba jadi pengamat di televisi, sampai sekarang punya YouTube. YouTube juga saya mulai iseng-iseng saja, dan saya kena pandemi juga waktu YouTube baru mulai. Kan Desember 2019. Tapi kan saya lanjutin terus. Saya gak berapa mikirin soal views atau soal lain-lain. Yang penting kita fokus pada konten kita. Dan saya yakin kamu juga kan seperti itu, fokus saja dalam konten. Tapi kan Amar sebelum gabung ke PSM sudah main di Liga kan? Udah Liga 3. Iya, sudah main kan? Di Persib U18. Udah gabung Persib juga, Persib U18 juga ya? Bahkan dari kecil pun sempat kan SSB bareng sama Beckham. Begitu. Ya makanya sekarang mungkin banyak orang yang nanya, kok Mas Azhar bisa deket sama Beckham? Kita udah lama berteman. Cuman emang Beckham ini karirnya cepet banget. Karena ya aneh lah, dia tuh kayak pas masih seusia kita, Amar masih 16, masih main 16, dia udah main di 19. Karena ini mungkin talent ya. Jago gitu kan. Jadi ketika untuk bertemu lagi pun jadi segan bawaannya. Karena kan kelasnya udah beda ya. Kayak ngelihat Beckham di senior sampai kayak malu nyapa juga. Sampai ada satu momen Beckham nyapa duluan dan tapi kayak udahlah jauh, kita kan mungkin Beckham juga ngapain dan Amar pun nggak ada berhak kayak ini teman saya gitu, nggak mau. Segan lah Amar, segan ke Beckham. Sampai satu momen Amar fokus di dunia yang Amar suka, konten. Dan Amar fokus. Di tahun 2024 Amar jadi brand ambassador Orthuset brand lokal. Dan Beckham pun sama. Jadi kita sama tuh, 1 tahun tuh proyekan bareng aja. Bagus. Bareng. Di situ Persib mulai ngehubungi untuk kerja sama konten dan di situ jadi Amar merasakan jadi setiap orang tuh punya
waktunya, punya rezekinya masing-masing, punya jalannya masing-masing tuh di situ. Karena dulu berpikir kayak, wah harus jadi pemain pro nih. Bilang kayak ke orang, harus kamu jadi pemain pro. Ternyata nggak gitu. Ternyata balik lagi ke hati kita juga kan, jalannya betul. juga. Di mana yang ada passion kita. Betul. Ya kan? Kalau kita ada passion, kita pasti akan berkembang lebih cepat. Yang tadi kamu ngomong soal rezeki, kalau menurut almarhum nyokap saya, rezeki itu seperti gunung. Dikejar gak akan lari dia. Jadi gak perlu kita kejar. Ya kan rezeki itu. Karena gunung kan kita kejar gak akan lari juga kan. Jadi kita tenang saja. Kalau memang itu adalah untuk kita, pasti akan datang pada waktunya. Ya kan seperti itulah. Jadi yang menarik juga dari Amar, bahwa Amar ini adalah boboto yang sangat cinta dengan Persib. Karena saya melihat dalam beberapa kontennya juga selalu ngomongin Persib. Wah, itu bukan beberapa konten lagi. Iya, hampir semua. Banyak. Udah lama. Dari lama banget, sebelum ngonten udah setiap hari nonton Persib dulu. Bahkan nonton Persib tuh Amar gak punya uang sama sekali, cuma punya tiket. Itu naik mobil truk. Kan dulu mainnya di Sijalak Harupat kan. Iya. Amar rumah di Buah Batu. Pakai mobil kayak kolbak gitu, mobil bangunan. Naik sana, per stopan itu turun karena pindah mobil lagi. Kita cegat-cegatin lagi tuh, naik lagi. Sampai ke Soreang. Pulang-pulang itu jam 4 subuh. Sampai mama tuh udah kayak nelpon tuh udah wah gitu kan. Tapi yang namanya sudah cinta Persib kan. Jadi kalau diomongin soal Persib ini udah benar-benar inilah menyatu lah dengan. Ini berapa ini bintangnya? Ini masih 4. Kan belum keluar ya, belum keluar. Yang kelima belum keluar. Belum rilis. Jadi Amar nonton Persib sejak bintang berapa? 1. Udah bintang 1 dong. Udah lah. Bintang 1 udah kan. Udah kan? Yang 95 kan? Iya. Bintang 2 yang bintang 2 2014. Iya kan? Udah dari zaman ISL sih, dari zaman dulu. Jadi ketika nonton waktu itu sama almarhum kakek, dia tuh Persib banget lah. Jadi kalau udah nonton Persib bisa ribut serumah tuh, TV itu harus udah Persib pokoknya kan. Sebegitu cintanya ya. Betul. Jadi Amar ke bawah-bawah. Jadi sebenarnya turun menurun kalau Persib ini. Persib itu udah nggak bisa kayak ini viral terus kita dukung Persib, enggak. Kalau orang Sunda, darah Sunda udah pasti dukung Persib. Jadi dari hati lah ya. Betul. Karena kan bapaknya, keluarga siapapun nonton Persib kita ikut-ikutan dari kecil. Iya, jadi udah culture juga. Culture. Di sana. Dan ada yang cerita ke saya bahwa pada saat match day Persib Bandung itu udah seperti lebaran katanya, rame banget. Bahkan di jalan-jalanan atau di kafe atau di mall pasti kita akan lihat begitu banyak orang yang pakai jersey Persib. Baik yang mau nonton di stadion atau yang nggak bisa nonton di stadion tapi mau nobar. Apakah seperti itu di Bandung? Ya seperti itu jelas. Bener-bener kalau udah Persib main, apalagi pas kayak momen Persib juara kemarin, ini udah semua orang itu udah kayak keluarga, saudara. Bahkan yang nggak kenal aja sapa-sapaan gitu. Ya? Setelah Persib, setelah udah 2 hari 3 hari dingin nggak ada Persib, udah asing lagi. Jadi itu bener-bener yang semua orang seneng gitu sama Persib, atau apalagi orang-orang Sunda, orang-orang Jawa Barat gitu kan, orang-orang yang cinta Persib ketika datang Persib pas kemarin juara ataupun pas match day. Itu datang ke sana kita nggak kenal siapa-siapa, pulang-pulang tuh bisa jadi kenal banyak teman, banyak bahkan orang yang jomblo pun bisa dapat cewek di sana, dapat pasangan banyak. Jadi ketika konvoy kemarin ada momen-momen yang lucu-lucu, kalau Bung sering scroll konten-kontennya di TikTok, di Instagram. Itu momen dah kayak Amar pun sama. Amar kan sengaja kalau pas konvoy pakai helm sumputin gitu kan, nyumput kayak. Tetap aja ketahuan Mas Hazar motor itu rame lah. Wah, bocil semua gitu kan. Semua orang lah. Jadi kalau Persib itu udah kayak culture banget lah, culture yang dimana Persib ini kalau misalnya bagi orang-orang Bandung itu udah nyawanya lah. Iya, betul. Kalau nggak ada Persib ngapain sih di Bandung kayak gitu tuh, bahkan sampai seperti itu. Terus yang Persib sekarang bisa tripit sampai 3 kali berturut-turut juara, kamu pernah gak membayangkan Persib akan seperti ini? Bahkan sekarang ini Persib ini adalah tim yang akan bersaing di level Asia. Persib, jadi ngebayangin Persib bisa ada di level sekarang sebenarnya ada di momen ketika Bojan datang gitu ya. Jadi ketika Coach Bojan datang, dia bisa bawa juara di musim tahun yang pertama lah gitu. Betul. Itu yang sebelum ya tripit ini, itu semua bobotoh
yang dimana standarnya sebelumnya itu kayak yang penting mungkin nggak kalah sama tetangga gitu kan. Kita bisa di papan atas dan bahkan masih mengingat-ingat 2014 gitu. Mengingat-ingat 2018 yang nggak jadi juara. Tapi setelah Bojan datang, standar kita benar-benar Boboto ini kita ngeritik demi kebaikan klub lah. Dari fasilitasnya, dari bahkan perekrutan player itu kita ada Bobotoh nyaranin dari transfer market dari mana itu tuh dikirim tag Padit gitu kan. Jadi standarisasi Bobotoh sekarang ini benar-benar udah berharap Persib itu bisa bersaing seperti JDT lah mungkin. Dari segi fasilitasnya, dari segi permainannya, bahkan kalau kita lihat sekarang ya saya sendiri gitu ngelihat Persib senangnya selalu upgrade loh. Saya kan sering banget ya ketemu orang-orang Persib, pemain dan lain-lain. Datang ke tempat latihannya pun saya pernah ngonten di sana. Saya ngonten sebulan, saya nggak ngonten lagi 4 bulan atau 5 bulan, saya datang lagi udah beda. Jadi hal-hal seperti itu yang bikin senang. Cuman sekarang mungkin sarannya tinggal satu lagi sih yang harus di-upgrade untuk musim depan. Apa tuh? Stadion Ini GBLA ini harus dicat. Kayak di lintasan atletik itu harus dibiruin atau misalnya karena kumuh banget. Begitu. Karena kemarin saya banyak teman dari luar negeri, dari Asia, dari luar negeri, dari Inggris. Dia seneng. Ini culture gila banget, it's crazy kata mereka kan. Betul. Banyak yang nge-vlog di GBLA. Banyak banget. Wah, masalahnya mereka sampai ketika Persib setelah menang dinyanyikan lagu kayak lagu-lagu yang Entem Persibnya itu mereka kayak terharu. Tapi satu katanya dia bilang ke saya, ini kenapa stadionnya seperti ini gitu. Bahkan rumputnya totol kemarin gitu kan. Ya kalau dari kualitas mungkin pemain merasakan no problem. Tapi kita sebagai penonton atau lagi untuk hal kita naik level lagi ya hal seperti ini harus kita upgrade. Dibenahi lah ya. Apalagi kan mau main di Asia lagi ya. Betul, itu apalagi 4 kompetisi kan sekarang ya. Nah, itu dan Bojan sekarang sudah diposisikan sebagai technical advisor. Terus sekarang ada Igor Tolić. Bagaimana menurut kamu Igor Tolić ini, Mar? Ya, untuk coach Igor ya mungkin nggak akan terlalu beda jauh sama coach Bojan ya. Karena di sini kan dari posisi yang sebelumnya asisten dan ketika sekarang naik jadi head coach dan Bojan pun masih bisa memantau. Itu. Jadi mungkin sharing-sharing masih sering. Tapi mungkin tipikal yang namanya setiap orang kan setiap pelatih punya karakter masing-masing. Iya, betul. Ya mereka punya tipikal, punya pemain kesukaannya juga. Tapi tetap kalau dari segi taktikal, dari segi bermain ya apalagi game plan mungkin nggak akan terlalu beda jauh. Jadi kayak misalnya City kan ketika legasinya Pep nanti diturunin ke siapa itu Enzo. Iya, Enzo, itu kan masih sama gitu. Masih sama. Jangan sama. kayak Chelsea aja. Ini turunin ke ini beda lagi. Yang bertahan menyerang. Dan sekarang Sabi yang masuk. Iya, sekarang malah Sabi. Tapi saya senang sih kalau Sabi. Sabi asalkan bisa bertahan lama bagus, Sabi Alonso. Kalau di Madrid itu dia nggak bisa jaga ruang ganti, tapi kan Chelsea nggak seperti Madrid, ruang gantinya kan. Iya, ruang ganti Chelsea. Saya pernah datang ke sana ruang gantinya. Pernah juga ya? Pernah. Ada ini Palmer lagi nyantai aja dia. Terus ketemu kamu? Enggak. Kenapa? Gak dikasih? Tapi ada follow-followan loh sama pemain Chelsea satu. Siapa? Andre Santos. Andre Santos. Pemain iya betul ada dia kan? Iya, dia follow akun saya. Dia kalau nggak salah pemain muda ya sebelumnya. Iya betul kan? Dia di sana kan. Terus soal Persib ini yang sekarang kita juga belum tahu informasinya pemain mana saja yang akan gabung. Banyak yang penasaran loh. Ada info gak kamu? Ini nih sebenarnya bahaya. Kemarin ada sebelum kita saya jawab ya pertanyaan Bung Binder. Jadi kemarin saya lagi di Korea kalau lihat konten saya. Saya ketemu Sintayong. Oh, ketemu di Korea. Ada ini kontennya. Saya tanya dia langsung. Itu sebelum dia announce sama Persija ya. Jadi saya tanya, "Coach, hello," gitu kan. Ada rumor coach katanya mau ngelatih di Liga 1. Saya mau ngomong pakai bahasa Inggris. Jadi Coach Sintayong bisa bahasa Inggris ternyata. Lancar. Lancar. Jadi ketika ngobrol dia bilang, "You rival." Dia nunjuk ini. You rival Persija. Itu konten kalau nggak salah 4 hari atau 3 hari sebelum di announce. Jadi dia masih di Korea. Yang dimana hak saya untuk upload ya gimana saya karena Sintayong ngomong dan Sintayong nggak ngomong don't upload enggak. Jadi ketika ngevlog kan saya datang sebagai penonton nonton Barcelona versus Liverpool Legend. Jadi ketika saya vlog gitu ketemu Sintayong dia jawab bisa aja kalau saya mentingin exposure saya upload. Iya betul. Saya upload mungkin viewsnya lebih gila tuh. Iya. Tapi saya nggak upload. Nggak upload? Nggak upload. Karena saya menghargai. Takutnya. Very good. Takutnya bagus. Gitu kan. Persija yang udah mempersiapkan sebegitu rapihnya untuk announce.
malah saya upload duluan malah Gak enak kasihan juga. nanti kan tapi orang kayak ini orang kok cepu banget lah inilah itulah. Dan Coach Sintayongnya nanti malah jadi miskom sama manajemen Persija. Ngapa kamu bilang gitu-gitu di konten orang kan takutnya bahaya, seperti kan? itu. Saya Jadi, berpikir iya. seperti itu, jadi saya keep. Oke. Sampai di hari H, Persija melakukan live stream kalau salah Betul. ya. Pas live stream dimulai, sebelum perkenalan, saya upload tapi saya sensor. Coach, tit gitu. Jadi orang masih belum tahu tuh. Pas udah announce, baru saya upload versi yang biasanya. Dan di situ saya dapat respect yang sangat bagus dari fans Persija gitu. Karena mereka seneng kayak attitude lah kata mereka. Iya. Tapi ya jujur saya nggak berpikir untuk cari atensi dari fans tetangga, dari fans Persija, pingin dipuji enggak. Jujur karena saya waktu itu ketemu Sintayong langsung, di pikiran saya gimana caranya saya bisa kenal sama Coach Sin. Sebagai relasi atau sebagai teman karena ya Coach Sin bukan orang sembarangan gitu. Jadi saya jaga itu. Betul. Dan ketika diupload, alhamdulillah respon dari banyak orang itu respect dan ya itu salah satu kenapa ketika Bung Binder memberi pertanyaan tersebut, saya nggak mau jawab. Saya nggak mau jawab. Jadi saya juga sempat ngobrol kan, saya sempat ngobrol yang soal pemain baru ini. Betul, ngobrol ya, sama apa-apa, tapi kan kamu kalau prediksi, kalau mau ya boleh. Jadi saya ketemu Beckham, ketemu Adam Alis, bahkan kemarin ketemu Robbie Darwis. Saya ngobrol. Ya mungkin ada info-info masuk kan. Tapi udah dipersiapkan katanya. Yang saya dapat informasi sudah dipersiapkan, cuman belum mau diumumkan. Iya, saya nggak tahu. Ya nggak tahu sih itu. Nggak tahu, cuman saya intinya dapat lah. Ada yang bertahan, ada yang ditransfer, ada yang mana-mana saya udah tahu. Cuman ada beberapa tahu nggak tahu semua. Karena ya itu rahasia manajemen lah, siapa Persib. Iya, nanti mereka nggak akan announce kan. Iya, kita tunggu saja mereka. Pasti di-announce karena kan Persib pun pengen ngegebrak intinya juga betul. sama. Dan perkenalan pemainnya kan luar biasa itu. Selalu luar biasa. Dan saya berharap sih Persib ngajak saya untuk perkenalan pemain, salah satu pemain lah saya bantu kontennya gitu kan. Gimana caranya konten ini Persib selalu keren-keren. Iya, keren-keren. Betul. Koran. Benar. Videotron. Terus di itu bioskop. Iya, bioskop. Dan mungkin next di Bung Binder. Janganlah, saya kan netral di sini. Boleh. Jangan. Di konten Mas Hazard ya mungkin. Di konten you boleh. Iya, challenge tiba-tiba. Wah, ini playernya. Itu kan, itu salah satu bener-bener. ide juga ya untuk manajemen Persib nih, siapa tahu yang mau undang Mas Hazard untuk kolaborasi announce player. Yang jelas kalau prediksi sih dari Mas Hazard atau keinginan, karena kan punya keinginan pribadi ya. Pinginnya di winger sih. Pure winger gitu. Persib ngerekrut yang benar-benar wingernya model-model kayak Bruno Moreira seperti itu. Jadi ketika nanti main di level Asia atau main di 4 kompetisi, kita tuh punya pure winger. Karena kemarin kalau Amar lihat kita nggak punya pure winger lah. Berguinho itu ada kan ya, Berguinho cuma satu kan. Beckham itu sebenarnya naturalnya kan AMF dia. Dan dia memang main AMF, kalau yang saya lihat bagus dia. Betul. Dia kalau main gelandang bagus, umpan-umpannya, visi-visinya. Cuman kan nggak tahu ya namanya. Sekarang kan dia mau nggak mau harus mainnya di sayap. Betul. Dan ngelihat kayak William Barros. Nah, iya, William Barros kan banyak yang kritik. Iya. Tapi kan secara defending bukannya dia oke. Defending beli back aja kita udah. Kita beli back aja. Bener juga. Maksudnya Persib itu kalau lihat kemarin juara itu banyak banget kayak rintangannya yang harusnya bisa killing the game. Iya. Tapi karena mungkin finishingnya gitu, akhirnya pemain capek lagi 2 kali 3 kali. Nah, itu yang PR Persib harus punya killer. Jadi winger, striker sih saya pikir Ramon masih bisa dipertahankan. Ya, jadi Ramon atau Jung. Ya mungkin kalau menurut gosip Ramon katanya agak ke tim lain atau apa. Begitu. Sama Liga 1 tapi nggak tahu. Tapi kalau Ramon sama Jung saya pilih Jung. Saya juga lebih suka cara Jung bermain karena Jung itu sebetulnya gak banyak kesempatan, tapi dengan sedikit kesempatan lebih banyak gol ya. Coba lihat aja nanti statistiknya. Dia lebih pintar. Dia lebih pintar itu. Iya, cuman emang butuh supply wingernya yang itu, bisa nusuk, cutback. Betul. Ya kalau lihat City, Haaland lah gitu kan. Iya. Tusuk-tusuk Chelsea, umpan bantam. Iya. Bukan Chelsea kan, tusuk Delap hilang gitu kan. Tapi Palmer oke di Chelsea kalau menurut saya. Bagus loh. Bagus, cuman Beckham kan ikutin dia tuh selebrasi terus didenda. Iya kan? Beckham terus selebrasi termahal loh. Selebrasi termahal 75 juta ya? 70 juta. 70 atau 75? 70. Nah, mahal kan itu.
Padahal ikutin Cole Palmer dia itu. Saya kebayang, saya sering banget selebrasi gini, habis uang saya. Gini. Oke, terus kan kamu kan kenal Beckham juga. Itu soal yang dia dihujat kemarin tuh gimana tuh? Dia gak ada ngomong apa-apa. Loh, bukannya kamu baru ketemu? Tadi kamu ngomong offline. Beberapa hari lalu ketemu di Jogja kan? Dan bahkan tadi pun sempat nelpon juga. Oke. Jadi kalau sama Beckham ya sempet nanya juga, Tam eta kumaha masalah dihujat gitu-gitu. Aman lah. Orang mah yang penting ngemaafin kata dia, ngampurain ya. Beckham jujur orang baik, ada banyak orang yang enggak suka dia, benci dia selalu lurus orangnya. Jadi dia maafin, dia lurus, dia lupain. Jadi sebenarnya ada masalah itu dia lupain lah. Jadi ya udah skip aja. Kalau dari Beckham sendiri yang emang ketika saya ketemu saya tanya, intinya dia pingin jangan bawa-bawa rivalitas lah di timnas gitu. Maksudnya kalau mau hujat ya mungkin performanya dikritik, betul. Jangan label klubnya gitu kan. Benar. Karena timnas itu kan untuk semua, ya kan? Semua bersatu di timnas. Oke, setelah kita bicara soal Persib, sekarang kita perlu bicara soal Piala Dunia. Ya kan nih lagi demam Piala Dunia. Kalau Amar dukung tim mana di Piala Dunia? Piala Dunia dukung yang ada pemain Chelsea-nya sih sebenarnya. Ya, kalau pemain Chelsea banyak kan di. Nggak banyak loh sekarang. Berapa aja coba? Kayak cuman Caicedo, Neto. Kalau Baris, James, terus Cucurella sebelumnya ditransfer sama Madrid. Iya, ke Madrid. Jadi hilang tuh kan, terus di Spanyol. Estevao cedera nggak dipanggil, Palmer nggak dipanggil. Estevao sebenarnya harusnya dipanggil cedera. Ya cedera. Apa karena itu terus Neymar ya? Mungkin juga ya. Neymar nih kalau ngobrolin Neymar, ini sangkut pautnya udah soal nyawanya Ancelotti, bahaya nih kalau nggak dipanggil. Jadi dukung yang ada pemain Chelsea-nya, tapi kalau pingin siapa yang juara di Piala Dunia ini, Ronaldo pingin banget Ronaldo bisa juara. Karena biar cerita 50 tahun, 100 tahun kemudian ketika cucu-cucu anak-anak kita ngedengerin sepak bola Ronaldo Messi, mereka sama-sama punya Piala Dunia itu kan enak gitu, karena legasi yang udah dibikin selama berpuluh-puluh tahun. Tiba-tiba Ronaldo pensiun tanpa World Cup, wah kasihan gitu. Sedih juga ngelihatnya gitu. Tapi kalau lihat semalam performanya Portugal melawan Kongo parah gitu kan. Sedih juga ngelihatnya performanya. Si Ronaldo gimana ya, kayak sama temen-temennya kayak kurang turn in. Berbeda Messi di Argentina, temennya supply, Messi-nya nyupply gitu. Jadi kalau soal tadi ya berharap lah, karena Argentina juga pas di 2022 kalah dulu betul. Lawan Arab ya. Ya semoga nasib Ronaldo sama. Iya, dan apa tadi yang kamu katakan soal Ronaldo di Portugal beda dengan Messi di Argentina. Nah, ini yang saya bingung juga. Kalau sekarang itu kalau yang saya lihat para pemain Argentina tuh ingin Messi menang. Ya, tapi kalau para pemain Portugal main untuk diri mereka masing-masing, nggak mau juga kasih bola ke Ronaldo. Coba lihat berapa kali tuh harusnya dipassing. Dia tuh gak dikasih passing. Nih, kalau menurut Amar, sebetulnya para pemain Portugal respect gak sih ke Ronaldo? Padahal dia kan mega bintang loh. Dia yang membawa Portugal juara, satu-satunya kejuaraan besar tuh, Euro 2016 tuh kan karena Ronaldo. Walaupun dia keluar, gak main full di pertandingan itu. Tapi kan dia kasih motivasi kan. Kalau menurut Amar, respect ya. Pasti yang jelas pemain tuh menaruh respect lah sama Ronaldo. Ya itu bukan framing media yang butuh. Ya namanya apalagi media-media kayak di Inggris Daily Sun gitu-gitu kan, kayak Sun atau apa gitu, kadang media digorengnya gimana. Mereka tuh respect, jelas respect. Cuman kalau lihat dari pertandingan beberapa kali Portugal, khususnya di pertandingan lawan Kongo, ini sebenarnya taktik pelatihnya Martinez. Betul. Karena Ronaldo ini kalau dilihat sama pemain-pemain lain, kadang space-nya jauh. Ronaldo-nya di mana, Bruno-nya di mana. Kadang kalau yang emang ini kita lihat di next game, kalau dipakainya si Felix mungkin beda. Felix lihat di Al Nassr, kenapa bisa juara Al Nassr ini karena Felix. Begitu. Felix ini selalu deket sama Ronaldo. Jadi supply-nya lebih baik. Betul. Jadi karena kayak melihat dua ini tuh kayak nyambungin. Jadi dari belakang ke Felix baru ke Ronaldo. Kalau semalam Bruno pun udah dikepung 5 orang. Iya, betul, kasihan, betul. Susah juga. Kasihan lihatnya. Dan Ronaldo minta bola, ya mungkin gesturnya dia ya kadang berbeda ya. Kadang di lapangan Ronaldo ngelihat kosong. Betul. Kalau kita lihat di TV kayak gini kan beda-beda. Jadi pemain Bruno mungkin ngelihat kalau saya passing ke situ
kasihan Ronaldo dihajar juga, gitu kan. bisa Maksudnya juga, iya. kalau masalah respect jelas respect, gak mungkin gak itu. Legendnya Portugal itu. Iya betul. Dan dia kan salah satu striker terbaik ya. Betul. Kalau kamu melihat sekarang Ronaldo dengan usia 41 tahun masih ingin bermain di Piala Dunia, apakah ini ego dia atau sesuai kebutuhan tim sih? Kan banyak juga yang mengatakan ya seharusnya tanpa Ronaldo aja. Di luar negeri juga banyak yang mengatakan itu loh. Ada beberapa juga mantan pemain mengatakan, kenapa harus Ronaldo main? Lebih baik dia jangan main deh. Coba kasih yang lain aja main nih. Portugal bisa lebih baik. Tapi kalau menurut saya, kalau Ronaldo gak main, saya gak yakin tim lain itu akan takut dengan Portugal. Ini kalau menurut saya. Biarpun Ronaldo ini sulit mencetak gol, tapi sosok dia hadir di lapangan itu sebenarnya, walaupun tim lawan gak nunjukin, tapi mereka juga agak khawatir. Nah kalau menurut Amar seperti apa? Apakah udah lepas saya Ronaldo? Ya bisa dicoba sih. Mainin si Ramos aja tuh. Sebenarnya bisa dicoba. Kan bisa diperbandingkan nanti. Coba dulu aja kalau mau emang seperti itu cara mainnya orang-orang luar yang nggak suka Ronaldo main. Iya. Ya coba aja kayak mungkin pas timnas Simon McManamy ngikutin netizen, hancur kita kan timnas kita. Maksudnya mungkin dari pelatih lebih mengerti walaupun emang kadang taktiknya untuk Ronaldo sendiri apalagi untuk tim dan juga kalau mau masang Ronaldo taktiknya mungkin harus dirubah. Jadi ketika Ronaldo nggak main, taktik kemarin emang Ronaldo jangan main kalau dengan taktik seperti kemarin. Karena Portugal butuh pemain yang bisa lari, mobile untuk ngejar. Karena Ronaldo kemarin banyak diem. Banyak diem itu mungkin orang berpikir kenapa nggak dipasing. Kadang Ronaldo diem seperti itu dia nggak narik lawan malah merugikan. Betul. Nah, coba painin kalau misalnya Ronaldo main Felix mainin, Felix yang ngacak-ngacak lawan bingung, Ronaldo yang ada masuk betul, ke space. jadi taktik sebenarnya lebih ke taktikal. Jadi taktikal seperti itu bisa dicoba. Kalau masih dengan formasi seperti kemarin, ya boleh disimpan dulu Ronaldonya. Nanti pas penalti prit main Ronaldo. Kalau dapat penalti masukin Ronaldo. Tapi penalti pun gak gampang loh, golin dari penalti. Nggak gampang. Ya gak gampang juga, walaupun kita lihatnya gampang kan. Kalau soal Messi gimana nih? Messi itu pertandingan pertama yang saya lihat, dia sih sudah gak ada beban. Kalau feeling saya, dia gak juara pun dia gak peduli. Dia udah dapat Piala Dunia sebelumnya. Aura dia, apalagi tadi tuh saya ada muat di story saya yang waktu mereka keluar melawan Aljazair, Messi di depan, semua bodyguard dia di belakang loh, para pemain Argentina. Tapi Portugal kan beda ya. Nah, saya melihat Argentina ini sekarang sih udah tanpa beban. Apa mungkin mereka juara lagi? Kalau kamu lihat lawan Aljazair. Tapi mau menang 3-0 itu kan gak gampang juga lawan Aljazair. Di Piala Dunia main netral, first match. Kansnya untuk juara lagi Argentina nih. Besar karena ya tadi ketika kita bermain tanpa beban, itu malah lebih enjoy. Enak banget ditontonnya. Betul. Kalau lihat Ronaldo kayak stres gitu kan, kayak harus harus cetak gol gitu. Messi udah 3 gol, Haaland 22 gol, Mbappe 22 gol, saya belum. Kalau jadi beban gitu kan, karena stres juga dia pasti. Betul, karena kalau kita dengar ketika Messi diwawancara, gimana tentang Ronaldo? Oh, dia pemain hebat. Ya Messi lu ngomong gitu kan. Dia pemain hebat, tapi ya Messi udah fokus lagi. Orangnya lurus. Iya, betul. Dengan Ronaldo dia punya target pingin 1000 gol, pingin World Cup. Tadi mungkin kans untuk Argentina lebih bisa memenangkan Piala Dunia lagi besar juga. Tapi kan kalau harapan saya ini harapan. Saya pingin Portugal. Entah caranya haram kah gitu kan. Entah caranya bermain yang negatif kan, football, 0-0 tiba-tiba adu penalti menang, karena kan gak ada yang tahu ya. Bisa bahkan juga. Tim yang kayak Belgia Prime-nya itu tahun 2020 tahun 2018 ya. Belgia Prime, saya dukung Hazard, itu semua tim disikat sama Belgia. Betul, kecuali waktu lawan Prancis. Melawan Prancis, haram itu Prancis main. Gol diserang terus tiba-tiba head. Defend haram banget main bola, maksudnya. Kadang itu kan kalau di istilah netizen kan itu yang dinamakan apa tuh? Haram taktik atau haram ball? Haram ball. Iya, karena mainnya defensif banget. Betul. Jadi saya pingin seperti itu. Kalau untuk Argentina juara ya besar banget ya, apalagi dia bisa mungkin semifinal, final, tapi saya harap Portugal gitu dengan segala rezekinya gitu kan. Ronaldo rajin berdoa gitu. Semoga bisa juara gitu. Kamu kenapa bisa suka Ronaldo? Kan ada Ronaldo terus ada Messi. Itu pilihan kamu suka Ronaldo. Masing-masing orang yang suka Ronaldo atau Messi punya alasannya. Betul. Nah, kamu kenapa bisa sampai suka Ronaldo? Apa yang kamu lihat faktor yang membuat
Cristiano Ronaldo itu menginspirasi Amar? Kalau saya itu kenapa suka Ronaldo sebenarnya simpel. Oke. Karena selebrasinya siu. Oh begitu. Kalau lihat konten saya bikin siu di Bromo 1 juta views, viral di mana-mana, di follow 433, followers like 180.000. Jadi kan saya konten kreator. Oke. Jadi ketika saya melihat Ronaldo sebagai role model, cocok banget. Oke. Jadi untuk jadi inspirasi, Dia dari tampilan, dari speaking, dari semuanya Ronaldo ini udah role model banget lah. Oke. Sedangkan kalau untuk dari segi main bola, ya Bang Messi yang harus dijadikan contoh ketika bermain gitu ya. Ronaldo ini cocoknya ketika untuk dijadikan bagi saya sendiri gitu ya. Ketika konten kreator pingin role modelnya siapa nih ya Ronaldo. Rajin upload gitu kan, konsisten gitu. Entertain. Messi gol-gol gini-gini doang kan. Gol gitu. Jadi sebenarnya sesimpel itu. Dan saya nggak udah benci Messi. Iya. Jelas saya suka dua-duanya, suka banget. Bahkan ketika Messi nonton, kalau lihat konten saya pun kontenin Messi. Aura-aura tadi saya bikin konten tuh, auranya saya bawa. Saya lagi di lorong, yang di belakang saya tahu siapa? Beckham. Oh ada ya? Beckham menjadi anak buah saya itu. Gitu jalan, terus komennya, harusnya Beckham di depan, lu siapa berani-beraninya nyuruh Beckham? Kayak bercanda doang, karena orang-orang kan seperti itu kan buat bikin rame aja. Iya, konten aja. Konten jadi aja. Seperti itu seru-seru banget. Messi saya suka, Ronaldo saya suka. Oke, sekarang dengan Piala Dunia yang sudah bertambah menjadi 48 tim loh. Ada total 104 pertandingan, bahkan akan ada 32 besar. Dulu tuh langsung 16 besar. Nah, kamu ini kan pengalaman baru juga buat kamu dan juga buat saya. 48 tim ini berlebihan gak sih? Kalau dilihat dari beberapa match yang udah kita tonton, kita lihat, ini seru. Oh begitu. Ini seru loh, karena kita lihat tuh Kongo, kita lihat terus tim-tim yang Haiti ya. Haiti cuman kalah tipis Cape Verde. Iya, Cape Verde. Ternyata negara-negara dari yang mungkin orang lihat, ini bakal 10-0 lawan Spanyol, bakal 7-0. Keren loh. Iya, betul. Keren, dan itu menjadi salah satu mimpi juga untuk rakyat Indonesia. Kita kan pingin banget Indonesia main di World Cup ya. Jadi dengan nambahnya tim seperti ini, ternyata tuh lihat Cape Verde aja kalau dia sistemnya dibenerin dengan baik, terus ketika dia masuk ke World Cup, seru loh ditonton. Kipernya bahkan punya followers cuma 50.000, sekarang 9 juta atau 10 juta. Iya. Itu kan dari mana itu? Jadi seru banget. Jadi kalau dibilang berlebihan enggak, saya suka dengan format seperti ini. Jadi enggak negara-negara itu lagi, itu lagi, pemainnya itu lagi. Kita nonton Spanyol, Belanda, Prancis. Betul. Sekarang kita bisa nonton Cape Verde. Betul. Dan ada juga Curaçao. Walaupun Curaçao first match dibantai, tapi ya mereka cetak gol, mereka selebrasi, mereka enggak peduli dibantai. Gol pertama mereka itu sejarah bagi mereka. Pelatih mereka di Advokat itu, yang pelatih tertua, dia tuh sampai nangis pada saat Curaçao itu main di Piala Dunia, karena itu kan terobosan. Curaçao kalau nggak salah penduduknya itu 156.000. Sempet lawan Indonesia juga sih. Iya, kita kalahin loh. Iya kan? Pada saat itu Sintayong kan pelatihnya kan. Kita kalahin loh, dan memang pada saat itu ranking mereka di atas kita. Tapi kita kalahin kan? Kita kalahin itu hari waktu di GBK. Kayaknya kita pindah aja ke zona mereka deh. Karena di sana kan persaingannya nggak seketat seperti kita di Asia kan. Di Asia itu coba aja kamu lihat Jepang. Mainnya kayak apa tuh lawan Belanda. Ketinggalan dia samakan. Korea Selatan tadi main, ya kan lihat tuh kayak apa mereka fight. Susah payah Meksiko menang 1-0 karena kesalahan kiper mereka. Artinya kalau sistem kita tertata dengan rapi, regenerasi bagus, dan sekarang ada banyak pemain keturunan, pelatihnya dulu deh yang bener nih, ya kan? Sekarang kan kita punya harapan besar nih kepada John Herdman. 4 match permainan sudah oke, walaupun semua main di kandang, kita tunggu nanti main away seperti apa. Nah, kalau pelatihnya benar, pasti timnasnya akan benar juga. Betul. Ya kan, ini semua kan ke pelatih. Kenapa Brazil sampai mau ngambil Carlo Ancelotti? Pelatih Italia, kenapa? Karena mereka mau pelatih yang benar yang bisa menyatukan para pemain. Persib, kenapa mereka berhati-hati ketika mau bertransisi dari Bojan ke pelatih lain? Kenapa ambilnya Igor Tolic? Kan? Di sini tuh emang benar-benar. Iya, jadi gak perlu ada perubahan yang signifikan. Udah mengenal para pemain kan. Ancelotti kan sudah kenal dengan begitu banyak pemain Brazil yang di dalam squad, walaupun sebagai rival atau sebagai pelatih.
Apalagi ada Vini Junior. Ya, tapi kalau untuk negara-negara tersebut setuju, tapi kalau untuk Indonesia saya kurang setuju gitu. Kalau kenapa pelatihnya harus benar dulu. Yang harus dibenerin itu sebenarnya sistem. Apa nih sistem? Nah, ini menarik nih. Karena saya kan kamu juga pernah berada di sistem tersebut. Jadi saya pernah berada di sistem tersebut. Saya bandingin, bahkan saya suka main game lah FIFA gitu-gitu. Kita lihat dia punya Liga 4-nya, punya Liga 5 Inggris, terus juniornya main dari kompetisi ini ke kompetisi ini itu jelas. Dari U12 betul. Jadi SSB, grassroots dan lainnya bagus. Nah, sedangkan di kita ini itu yang acak-acakan problemnya. Ya, dengan banyak yang ngomong seperti itu. Itu yang saya rasakan ya, karena kita lihat Jepang nih. Jepang itu kan sistemnya bagus banget. Bagus sekali. Sampai sekolah SMA. Bener. Bung. Betul. Dan yang nonton banyak. Saya sempat latihan di Liga 6 Jepang. Kapan sama itu? Tahu nggak Tomoaki Makino? Enggak. Legend timnas Jepang yang suka selebrasi gitu-gitu, yang kayak kalau mau pertandingan lupa saya. World Cup. Oke. Jadi waktu itu saya lagi liburan. Terus saya kenal ada yang pernah nonton, saya ajak nonton Persib. Jadi dari Persib lagi tuh. Oke. Saya pas lagi di Jepang dia nanya, lagi di mana? Saya bilang ya di Tokyo gitu. Oh, mau latihan nggak nih sama klub Liga 6? Namanya Liga 6? Iya, Shinagawa Shishi. Saya ikut latihan, ada videonya konten saya. Oke. Itu umurnya masih 2004, 2005. Itu Liga 6 levelnya udah kayak Liga 2, Liga 1 di sini. Pemain lokalnya. Wow. Levelnya. Dari pressure, dari passing, kontrol itu yang baru saya suka banget ketika datang. Top. Kontrol itu udah passing tuh kayak bukan kayak kita, wah gitu, hilang bola. Jadi sistem kayak gitu tuh paling harus diperbaiki di Indonesia. Itu Liga 6. Iya. Bagaimana dengan J-League 1, J-League 2? Wah, kayaknya itu udah beda kelas banget sama kita, Bung. Jadi sistem baru itu ke pelatih. Baru nanti biar mereka naik. Jadi yang kita dapat tuh pemain-pemain yang sudah jadi, sudah matang lah dari skill. Betul. Jadi sebenarnya kalau dari mungkin yang di-mention Bung Binder sendiri, dari pelatih transisinya STY ke itu Patrick. Maksud saya, iya. Dari kan begini, Shin Tae-yong itu mau diganti, ya silakan aja ganti pelatih kan. Walaupun kalau bagi saya ya gak logis alasannya, tapi ya udahlah mau diganti. Itu yang maksud saya, bawa pelatih yang benar. Ya kan dibawa Kluivert yang gak, kalau menurut saya dia gak paham. Ya kan soal main di level tertinggi, apalagi di Asia, kita kan di Asia. Karena tim-tim lain juga ganti pelatih kan aman. Tim-tim lain, Australia ganti pelatih, Irak ganti pelatih kan mereka bisa lolos, Qatar. Jadi yang mau ganti pelatih jadi maksud saya ke sana, pelatih kita harus benar juga di timnas. Sekarang kan kalau John Herdman kita lihat dia menyiapkan segala sesuatunya kan sesuai dengan SOP yang memang kita melihat itu proper. Benar nih. Ada regenerasi yang dia lakukan, pemain-pemain muda, ya kan? Dia lihat Beckham Putra permainannya kurang memuaskan. Ayo, saya tantang kamu harus lebih baik lagi. Kan dia memberikan kesempatan lagi, tapi saya tantang kamu, ayo harus lebih baik lagi. Iya. Itu pelatih yang benar. Jadi yang salah pelatih di sini. Bukan. Jadi transisi pelatihnya kurang tepat. Pada saat itu. Karena pada saat itu kan kita lagi berjuang untuk lolos World Cup. Kalau Indonesia lolos ke World Cup, ya kan? Gak mungkin kita ngonten di sini. Pasti saya juga ada di sana, kamu juga pasti di sana. Udah di sana, bahkan saya udah masuk jadi 50 kreator terbaik dari FIFA. Untuk diberangkatkan. Nggak jadi berangkat karena negaranya nggak lolos. Jadi yang diberangkatin yang negaranya lolos aja. Begitu. Betul. Ini langsung dengan FIFA? Langsung dari FIFA direct. Begitu. Jadi itu udah dikontak jauh-jauh hari. Ketika Indonesia nggak jadi berangkat, saya pun jadi males lah ngurus visanya gitu kan. Tapi balik lagi ke tadi, si transisi dari STY ke Kluivert. Terus sekarang kita sebenarnya yang kasihan di sini tuh Kluivertnya. Kalau bagi saya, karena jujur Kluivert ini mungkin dia pelatih bagus, dia punya karir bagus sebagai pemain. Ya momen waktunya tidak tepat, jadi yang nunjuknya yang salah. Jadi yang nunjuknya yang salah. Harusnya kalau mau masukin Kluivert ya mungkin di posisi yang sama kayak John Herdman sekarang. Udah transisi semua udah kacau balau. Masukin Kluivert. Jadi Kluivert bisa tes ombak dulu tuh lawan Myanmar, lawan Kamboja atau lawan tim-tim Thailand. Ini langsung dihajar Australia sama Jepang. Kluivert juga nggak tahu nih siapa pemain gitu kan. Betul, gak ada waktu juga. Gak ada waktu. Jadi harusnya yang
yang disalahkan sistem momen pergantian itu juga yang nggak tepat. Betul, karena kan kalau kita lihat juga sekarang dari pemilihan ada beberapa juga hal-hal yang kalau mikir kita pernah notice gak soal pemilihan PSSI itu gimana gitu? Pemilihan apa itu? Ketuanya gitu. Ketua ya kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam. Iya, voters ya. Saya udah lama banget ngikutin itu walaupun saya nggak terlalu pengen terjun gitu, saya masa bodoh lah. Kadang saya bersuara pun dibuzzerin habis gitu kan, diancam gitu kan. Masa ada juga? Banyak sih, sering banget ketika dulu saya ngonten-ngontenin nyindir-nyindirin itu banyak yang kayak ngancam-ngancam demi kedamaian saya juga adalah. Iya. Saya biar tenang konten, biar kemana-mana enjoy juga. Jadi sekarang saya pingin ngebahas soal pemilihan ketua PSSI. Itu kan itu harus dipilih, jadi nggak kayak kita nyoblos presiden semua orang bisa gitu, enggak. Itu kan members mereka. Dan bahkan sekarang kalau kita tahu, kalau Bung Binder pingin tahu, ketua-ketua ketua-ketua PSSI yang ada itu diganti sama PLT. Yang di mana yang Asprof itu? Asprof itu semua rata-rata sekarang udah PLT. Oke. Karena sebentar lagi pemilihan ketua PSSI yang baru. Tahun depan. Betul. Tahun depan 2027 kan. Betul. Jadi kalau sebelumnya mungkin orang-orang ya nggak tahu saya ini PLT ini buat apa kok tiba-tiba di PLT, rata-rata semua PSSI PLT loh. Oke, saya baru tahu ini Asprof. Asosiasi Provinsi. Iya, Asprof. Jadi kan ternyata caranya memilih ketua kan votersnya dari situ. Iya, memang votersnya dari situ. Itu kan dikumpulin mereka di kongres itu, kongres luar biasa. Sama PLT itu. Ya, itu yang kita nggak tahu. Saya nggak tahu, saya no offense, tapi ya nanti kita tunggu sistem seperti itu tuh yang saya sebagai yang pernah ada di sistem itu bikin kayak kesal gitu, kadang kayak aduh sedih banget main bola di Indonesia gitu. Iya, tapi sekarang kan seharusnya kan sudah lebih baik, enggak? Apa kamu lihat masih sama aja kayak dulu? Sama aja sih. Cuman yang sekarang yang emang harus dijaga kan, kita udah banyak pemain-pemain kelas dunia yang mau dari luar ya, keturunan kita. Bahkan dia lebih nasionalis daripada beberapa orang yang ada di Indonesia sendiri kalau saya lihat. Kayak lihat Kevin Dix. Saya ketemu dia di Jerman. Oke. Dia kalau ngomong Indonesia interesting banget. Begitu. Iya Indonesia. Ngomong kayak kamu di mana Indonesia gitu kan, kayak dia ngomong saya pengen belajar, I want to learn English. Kamu ketemu langsung? Ketemu langsung. Saya ngonten bareng sama dia, ngopi, bahkan dia humble nyapa duluan. Ketika ada konten kreator Indonesia datang ke Borussia Mönchengladbach, dia langsung welcome, dicari sama dia. Iya, katanya JIJS juga sama. JIJS pun sama. Semua pemain sama katanya. Bahkan semua pemain sama. Jadi rasa nasionalisnya itu benar-benar tinggi. Betul. Saya dengar juga begitu, karena ada satu bukan konten kreator, dia biasa aja. Dia nonton JIJS Sassuolo ya. Iya kan Sassuolo? Iya Sassuolo kan sekarang kan. Jadi dia pergi ke sana, nggak ada janji, nggak ada apa. Terus ketemu di itu lorong ya. Yang kayak pemain mau masuk gitu. Pemain mau keluar itu, udah selesai. Waktu nonton ya dia nonton, keluar, dia panggil, dia bilang dari Indonesia. Langsung. Ketemu, disuruh masuk. Excited gitu. Iya, ketemu, ngobrol dari mana, dan dia sempat videoin, dia bukan konten kreator, dia sempat videoin sekitar 5 menit. Ya, jadi saya bilang ngobrol Indonesia ini, dia happy sekali bisa main untuk Indonesia, terus tanda tangan, foto. Terbuka sekali kalau pas mereka tahu dari Indonesia ada yang datang. Iya. Ya itu kan kelihatan bahwa memang mereka cinta sekali dengan Indonesia, maka itu mereka mau main untuk itu yang sekarang harus dijaga, karena kita nggak tahu kan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi ketika mereka pensiun, kita pun masih punya nggak sih yang maka itu sistemnya ini yang kita harus manfaatin ketika kalau misalnya pemain diaspora atau pemain luar yang levelnya. Kan sekarang ada 2 lagi nih yang mau gabung nih. Betul. Luke Vickery dan Mitchell Baker. Itu masih muda-muda. Proses masih muda. Kalau ternyata masih banyak, ya nggak masalah mau instan langsung ke World Cup. Tapi kalau ternyata pemain ini habis masanya, benerin sistemnya. Karena pemain lokal pun banyak juga. Kalau sistemnya bagus ya mungkin kalau dari kualitas sama kayak Felix jauh. Cuman kan bisa ngejar. Bisa. Seperti itu yang saya pingin gitu ya. Bisa. Enggak benar apa yang kamu ngomong, benar. Itu juga ada beberapa orang yang kesini juga mengatakan seperti itu, bahwa sistem itu sudah harus dibenahi dalam pembinaan pemain usia muda ya. Betul. Ya kan, dengan struktur yang baik, dengan keterlibatan PSSI langsung hands on, dengan kurikulum yang dibuat mulai dari U12 bahkan di luar di Inggris. Ada yang cerita U12 tuh sudah ada liganya. Iya. Di Inggris sudah ada. Jadi kalau itu dibuat, tentu yang kita harapin hasilnya itu yang bagus, yang bisa membela timnas kita. Dan ya apalagi kalau ada gabungan dengan para pemain keturunan dengan pemain dari sini. Nah, itu kan akan bagus sekali. Donitri, lihat tuh bisa masuk Donitri Pamungkas, Rehan Hanan, Beckham Putra, Rizky Ridho. Ini semua kan
Produk dari sini kita inginkan lebih banyak lagi. Iya, itu mereka tuh jebolan Elite Pro semua tuh. Kan ketika Nah, kompetisi banyak, hasilnya juga bagus Hasilnya juga bagus. Nah, kenapa ada negara sekarang seperti yang tadi kamu katakan Cape Verde ini masuk, bukan artinya mereka pembinaan bagus, enggak. Dengan mereka masuk World Cup, ini akan memicu mereka untuk membuat sistem pembinaan itu. Loh, kita dengan pemain-pemain seperti ini bisa masuk, ayo kita mulai. Curaçao sih pemain-pemainnya banyak yang terbina di Belanda. Iya. Jadi mereka sama kayak kita. Mereka gak bela Belanda. Iya. Nah, akhirnya mereka bela Curaçao, tapi Korea Selatan, Jepang, Iran, Irak, ya kan, bahkan Qatar ada Aspire Academy. Iya. Walaupun dibantai dia kan, akhirnya langsung Kanada. Iya. Tapi gimana? World Cup kan? Masuk kan dua kali. Iya. Sekarang mereka masuk. Nah, tapi kan kalau kita melihat World Cup kali ini, sebenarnya pemain muda yang menarik perhatian kita itu gak banyak. Kalau bagi saya cuma satu, yang pemain Maroko itu. Baudadi. Katanya dia diincar Chelsea, PSG, Arsenal dan Madrid. Iya. Kemungkinan dia ke Madrid katanya. Nah, kamu nonton nggak pada saat dia main lawan Brazil? Gila lu dia. Nonton. Ngeri lu dia, 18 tahun, bagus sekali lu dia. Nah, kan pemain-pemain muda seperti ini yang saya harapin muncul di Piala Dunia. Betul, jadi kalau di Piala Dunia paling menantikan tuh kayak rising star-nya lah. Rising star di World Cup tuh siapa nih pemain muda yang kita nggak tahu, tiba-tiba ada. Kan di edisi-edisi sebelumnya siapa ya pas di Qatar? 2022 pas di Qatar siapa pemain muda? Kalau si Enzo kan nggak muda ya. Pada saat itu 22 atau 23 dia. Enzo ya lumayan, tapi lumayan ngegebrak juga karena kan itu dari Benfica. Betul. Dan dia masuk dari bangku cadangan loh. Betul, dari bangku cadangan. Jadi pemain-pemain yang seperti itu yang bikin kita kaget balas seru. Kita nunggu-nunggu lah. Iya. Di World Cup sekarang Bawadi kan main cakep sekali. Orang nyangkanya senior ini. Pas di searching, usia 18 tahun. Iya. Lebih muda nih sama kayak adik saya juga 18 tahun main udah kayak lagi-lagi ke sistem. Iya, sistem. Kan? Ke sistem pembinaan. Maka itu mereka bisa muncul di World Cup kan. Tapi Maroko tuh menarik loh. Hampir semuanya pemain keturunan loh dia. Maksudnya yang lahir di luar, tapi pilih Maroko. Untung Yamal nggak main Maroko ya. Kalau Yamal kan Maroko Spain. Oh, Maroko Spain dia. Nah, Yamal nih baru turun sebentar nih lawan Cape Verde. Sebenarnya saya harapin dia mainnya bagus. Dia kan di Euro. Kemarin itu main kan. Oke, sekarang dari kontestan lain selain juga dengan Portugal yang sudah berapa match ini main, kalau Amar terkesan dengan tim mana nih? Kan nih round pertama main udah habis nih. Baru round kedua baru dari grupnya Meksiko kan. Pertandingan kedua. Nah, kamu terkesan dengan tim mana selain Portugal? Saya tuh nggak terlalu banyak nontonnya, belum terlalu banyak, tapi kalau dari highlight yang sudah dilihat sih Prancis sih. Prancis. Prancis mainnya bener-bener kayak wah, tim lawan tuh udah pasti geter lah ngelihat Prancis, lihat Mbappe, lihat si Olis main udah kayak Dembele malah kayak kurang. Kemarin kurang. Olis tuh kayak udah bener-bener apa ya, kayak main udah kayak nggak ada pikiran udah main bola aja pokoknya hari ini saya main bola, saya hajar semua lawan dah. Itu karena dia itu bisa menang itu. Betul. Jadi ngelihat Olis, kalau lihat Jerman kan lawannya masih ringan. Iya, lihat Prancis kemarin main Mbappe ternyata yang orang bilang diktator, orang bilang ini ketua Mbappe itu presiden. Iya. Masih nomor 1 dia. Masih nomor 1 dia. Masih gila dia. Lari, terupas kayak orang gila. Shooting. Ya itu bola-bola dia itu yang dia dikasih. Bola-bola dia banget. Jadi ketika orang bilang bla 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 soal Mbappe, nggak bisa. Mbappe 18 tahun udah juara Piala Dunia. Nah, itu dia 2018 kan. Iya. Dan kalahin si Argentina loh. Kalahin Argentina di perempat ya kalau nggak salah, atau per-8 final. Iya, yang gila kan mainnya mereka 4-1 atau 4-2 itu skornya tuh. Itu kalau Mbappe ini ya sama tadi kayak sistem Mbappe kan. Iya, 18 tahun udah juara. Udah kayak gitu. Sekarang main ya, jadi best striker mungkin ya calon top striker di World Cup. Mbappe ya. Haaland ngeri loh Haaland. First time ya? First time dia World Cup. First time. Haaland main. Monster juga loh dia. Haaland main. Dan grupnya Norwegia Irak itu kan Norwegia udah menang ya lawan Irak ya. Habis lawan Prancis. Iya, lawan Prancis dia. Lawan Tunisia dulu nggak sih? Lawan Tunisia. Iya, lawan Tunisia dulu kayaknya, sebentar. Terakhir ya lawan Prancis terus terakhir. Iya, betul. Saya mau lihat. Nah, ini dia lawan siapa ya? Karena saya lihat lawan siapa dia ini ya? World Cup ya. Sebentar, saya mau cek dulu. Saya lihat grupnya yang paling gampang tuh Argentina sebenarnya.
Argentina tuh paling gampang grupnya. Nah, Brazil, Skotlandia, Maroko, Ekuador, Tunisia. Enggak, dia bukan Tunisia dia. Dia lawan siapa ini dia sebentar? Oh, lawan Senegal, Prancis dia betul. Tapi next dia lawan Senegal. Prancis lawan Irak nih. Putros tuh belum main tuh untuk Irak. Oh iya, belum debut Belum. Kalau kemarin debut itu kan, Persib cair ya? udah cair sebetulnya. Udah didaftarin itu cair. Iya, udah cair. Karena dia ikut Irak untuk main di World Cup. Alhamdulillah. Tapi Prancis lawan Irak ini nih, kalau Putros turun, ada pemain Persib belum yang main di World Cup. Sebenarnya kemarin ada. Terus dia jaga Kastanir sebenarnya. Oh iya, turun nggak dia? Turun. Untuk Curaçao? Iya. Dibantai sama Jerman. Tapi dia kurang perform di Persib. 10 menit doang di Persib. Kurang. Iya. Tapi ada gol loh dia kalau nggak salah. Di Persib tuh kalau lucunya main sebentar, tapi kalau party dia paling lama. Masa? Iya. Itu Kastanir itu. Tapi dia dicetak gol kayaknya untuk Persib 1. Lupa tuh saya tuh. Gak tahu itu. Terus dia pindah ke Persis ya? Iya. Kalau nggak salah pindah ke Persis Solo kan, jadi yang dapat duitnya tim sekarang, tim apa dia tuh? Nah ini yang saya nggak tahu, apakah dia masih main nggak tuh di sana? Saya nggak tahu. Main di Malaysia atau di mana? Jadi udah sekarang luar. Duitnya ke sana lah. Duitnya ke sana. Ke klub sana lah. Kalau kamu pikir dari World Cup ini tim mana yang bisa buat kejutan, mungkin lolos sampai semifinal gitu? Yang kuda hitam. Jepang sih. Jepang gila ya mainnya. Bukan kuda hitam, Jepang ini udah tim besar. Nah, Jepang kalau Korea kalau dilihat tadi itu kan kalah, kalah. Tapi kan mungkin fight juga. fight juga. Iya, jadi Korea iya. ketika mungkin kalau lolos sampai 32 besar bisa bahaya juga ya. Korea lumayan mengerikan kalau untuk tim-tim yang lain ya. Orang mungkin banyak yang mikir Senegal, tapi Senegal ternyata kemarin lumayan perform loh awal-awal 20 menit pertama itu kan. Iya. Tiang, ada Jackson kan? Ada Jackson. Kena tiang lo Jackson. Itu langganan Jackson. Dia sering miss chances kan? Itu jadi yang status yang juara Piala Afrika tuh Maroko pas Senegal itu jadi. Seharusnya kan Senegal, tapi mereka kan walk out. Jadi dikasih ke Maroko. Karena walk out dianggap mereka melanggar sportivitas dan fair play kan. Akhirnya dikasih ke Maroko, tapi Maroko mainnya lawan Brazil. Maroko yang menurut saya itu bukan kuda hitam lagi. Saya masih ngomongin mereka kuda hitam, tapi sekarang mereka ranking 7 dunia, Bos. 7? Brazil 6. Hampir mereka kalahin Brazil. Jepang berapa Jepang? Wah, Jepang saya belum cek. Jepang kayaknya belasan Jepang. 12 mungkin ya. Ya, belasan Jepang. Kalau Jepang sudah level yang berbeda. Timnas kita aja gak bisa main lawan Jepang. Maroko gila banget ya, sampai Maroko 7, iya. Naik 7. Mereka itu luar biasa, tapi mayoritas pemain-pemain keturunan yang lahir di luar punya darah Maroko. Ya mereka pilihnya Maroko, kayak Mbappe seharusnya pilih Kamerun. Tapi kan dia pilih Prancis ya. Prancis lah, dia kan Eropa. Lahirnya di Prancis. Oke, kita sudah 1 jam. Tapi sebelum kita mengakhiri episode ini, saya ingin Amar menyampaikan pesan-pesan ke viewers kita. Silakan ke kamera soal sepak bola. Apa ya pesan-pesannya? Apa aja boleh, soal Persib, soal World Cup, silakan. Amar bisa kasih pesan-pesan ke viewers kita. Aduh, saya ini paling sulit ngasih pesan-pesan sebenarnya, Bung. Karena jujur kalau orang-orang yang ketemu saya mungkin kadang orang belajar secara tidak langsung, jadi pengalaman gitu. Tapi kalau soal pesan-pesan ya ini tadi yang udah disampaikan sama Bung Binder ya. Ya, kita udah tidak zaman lah bermusuh-musuhan, kita udah tidak zaman fight-fight yang merugikan. Kita zamannya sekarang kolaborasi. Iya, betul. Jadi pesannya seperti itu. Jadi untuk semua fans ya, mungkin kalian lihat ini Persib di hari sebelumnya sama fans Persija di sini betul, datang dan ternyata kolaborasi itu lebih seru. Betul. Ini bahkan orang yang nyangkanya Bobotoh, Bung Minder Bobotoh, syutingnya di Jakarta kok. Bahkan saya datang ke sini pakai baju Persib tadi di lapangan di Asiop, orang-orang respect. Jadi sebenarnya ngapain lah bermusuh-musuhan gitu. Rivalitas tetap harus ada, tapi yang jelas jangan merugikan. Iya, betul. Jangan merugikan. Ya kita enjoy, kita nikmatin sepak bola. Apalagi sekarang Piala Dunia. Jadi teman-teman ketika nonton Piala Dunia bareng teman-teman kan seru, kita banter-banteran. Iya, benar. Kita enjoy, terus kita dapat teman baru, kita ngobrolin bola, dari bola bisa jadi rezeki, bisa jadi dapat banyak ilmu juga. Jadi itu tadi pesan-pesannya itu aja sih dari saya. Emang kadang kalau nyampein pesan agak sedikit bingung. Saya jujur kalau nyampein. Tapi bagus, pesannya bagus. Very good. Kena banget. Intinya kolaborasi lah. Iya, itu yang paling penting untuk networking kita juga. Iya, networking. Dan yang satu lagi biar dapur tetap ngebul.
Itu yang paling penting lah semuanya. Dapur ngebul, Iya. apalagi nanti pada saat Persib udah main lagi. Wah, stok beras mulai melimpah nanti. Stok beras, stok BBM. Ya kan karena Persib monetisasinya di digital luar biasa, sampai ada salam apa itu? Salam sedunia atau apa itu? Salam boboto, salam dunia apa itu? Oh, salam bobotoh, salam dunia. Iya, itu ya? Iya. Iya, ada kan salam itu kan? Aduh. Katanya di seluruh Ya, pelosok pokoknya, ada, di seluruh negara ada. Ya bebas lah kalian mau ngontenin Persib bagaimana, pokoknya saya terbuka, saya respect, mau yang ada yang mau collab sama saya. Oke, Saya ini terbuka, saya jujur Ya. seneng banget banyak konten kreator baru yang Yes. gabung ke komunitas saya Betul. terima, saya welcome. Ya. Dan ketika ngobrolin soal Persib, emang Persib monetize banget lah gitu Iya, dari iya. konten. Tapi jujur, saya konten Persib dari rasa cinta, bahkan saya sering banget kolaborasi langsung sama Persib karena saya cinta sama Persib. Dan ketika banyak orang ngontenin Persib mungkin, oh ini cuma Persib monetize gitu-gitu, nggak usah didengerin. Intinya kalian Iya, iya. terus aja ongoing. Iya, Kita iya, terbuka, bobotoh seneng dikontenin, Persib seneng dapat exposure. Iya. Kalian pun senang dapat beras. Jadi itu aja yang jelas. Yang tetap di jalurnya, tetap dengan attitude yang baik. Jadi Yes. jangan merugikan, jangan karena viral semata malah nextnya kalian Iya. nggak dipakai siapa-siapa. Iya, Gitu kan. betul, Jadi betul. itu aja. Jadi bad image kan? Iya. Oke, selesai. Sekarang kita tutup pakai slogan channel ini. Apa Tapi sambil kamu salut begini. Oke, no hate, No hate, no politics, no politics, only football, only football, salam sepak bola. salam sepak bola. Nah, ini kan mantap kan? Oke. Oke, thank you. Terima kasih Bung Ya, Binder atas sama-sama. undangannya. Ya mohon maaf atas kekurangannya karena jujur nih pertama kalinya saya podcast. Pertama kali. Tapi first time. bagus. Very good. Next nanti kalau balik lagi ke sini mungkin Pasti dong, kita ngobrolin kalau musim udah berjalan. Betul. Next after Persib atau Chelsea lah kita bahas. Oke, iya.